Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajarannya TPS kuantitatif. Nah, hari ini kita hanya akan mengulangi atau mereview materi yang pernah diajarkan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 2. Jadi semua ya materinya akan direview. Nah, pilihannya soalnya tersebut tentunya akan berkaitan dengan materi-materi tersebut. Baik, izinkan saya untuk men-share slide-nya. Oke, nampak ya slide-nya? Kenapa, Sir? Oke, nampak. Oke, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu adalah kalian mampu menyelesaikan soal-soal TPS kuantitatif. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama, mana yang senilai dengan bentuk berikut. Jadi soal ini adalah merupakan soal yang berkaitan dengan aljabar ya. Karena ada variabel, lalu kemudian ada operasi, ya operasi hitung, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, berarti nanti jadinya adalah, saya kerjakan dulu ya, berarti nanti jadinya adalah X ditambah 2 per, yaitu adalah X kurang 1, kurang X kurang 2 per X tambah 1. Kalau misalkan dia pecahan, berarti untuk mengerjakannya maka harus disamakan penyebutnya. Jika operasinya adalah tambah ataupun kurang. Maka kalau disamakan penyebut, ya tinggal dikali saja penyebutnya. X kurang 1, X tambah 1. Oke, lalu kemudian di sini menjadi kali silang, berarti X tambah 2 dikali sama X tambah 1 dikurang dalam kurung X kurang 2 dikali dengan X kurang 1. Gitu ya, Bil? Oke, maka nanti nilainya menjadi X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali 1, 1X. Tambah 2 kali X, 2X. So, jadinya adalah 3X. 2 kali 1 itu 2. Ya, ini pelajaran SMP nih, mengalihkan yang seperti ini. Dikurangkan dalam kurung. Hati-hati dengan tanda kurungnya tersebut karena dia pengurangan. Kalau pengurangan ya berarti harus dibuat dulu kurungnya. Berarti jadinya adalah X kuadrat dikurangkan sama 3X dengan cara yang sama ditambah sama 2 per, nah untuk yang bawah ingat bahwa bentuknya X kurang 1, X tambah 1. Maka nanti bentuknya adalah X kuadrat kurang 1. Kurang Oke? satu. Iya benar, berarti nanti kalau ini dibuka tanda kurungnya, berarti habiskan X kuadrat kurang X kuadratnya. Bisa Iya, Sir. dibayangkan, X kuadrat tambah 3X ditambah 2 dikurang X kuadrat negatif-negatif jadinya tambah 3X kurang 2. Oke, per yang bawah itu adalah menjadi X kuadrat dikurang 1. Berarti ini kan habis nih, X kuadrat dikurangkan sama X kuadrat gitu. Maka nanti itu akan habis ya kan. Nah, lalu kemudian mana lagi yang habis, Bill? 2. 2-nya habis ya. 2 dikurangkan dengan 2 juga habis. Berarti yang tinggal adalah 3X ditambah sama 3X. Berarti nanti nilainya adalah 6X per yang bawah adalah X kuadrat kurang 1. Dikurang Maka satu. jawabannya adalah yang E. Paham? Jadi ini adalah merupakan pengulangan tentang aljabar. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Bisa? Bisa, Sir. Bisa ya. Untuk nomor 2. Oke, untuk menggunakan cairan pembersih lantai, 2/3 cup cairan pembersih lantai harus dicampur dengan setengah galon air. Jika hanya tersedia setengah cup cairan pembersih yang tersisa, berapa banyak air yang harus dicampurkan? Oke, berarti ini adalah merupakan kasus daripada apa? Perbandingan. Jadi kita membandingkan antara si cairan pembersih dengan airnya gitu. Jadi ini perbandingan yang senilai gitu ya. Berarti artinya bahwa 2/3 per kan cup dengan cup ya, berarti setengah sama dengan setengah galon per, nah siapa misalnya? Banyak airnya misalnya X gitu. Oke. Nah, berarti tinggal kali silang. Kalau dikali silang berarti jadinya adalah 2/3X sama dengan 1/4 ya, karena setengah kali setengah gitu kan. Berarti X-nya adalah 1/4 dibagi gitu, 2/3. Atau sama dengan 1/4 dikali. Balikkan kan, 3/2. Maka nilainya berapa, Bil?
3/8, Sir. 3/8. Good ya, berarti jawabannya adalah yang D, 3/8 galon. Dapat ya, ini kasusnya kita akan mereview mengenai perbandingan senilai. Lanjut, untuk soal yang nomor 3. Manakah dari pernyataan berikut yang bisa menjadi sudut dari jajaran genjang? Ya, silakan coba jawab. Apa jawabannya? Yang mana yang bisa? Apakah cuma 1 atau 2 atau 3 atau 4? Gitu. Jadi ini bukan pilihan ya. Ini kalau misalnya A itu berarti 1, 2, 3 bisa. Kalau B 1, 3. Kalau C 2, 4. Kalau D 4 saja. Kalau E semuanya bisa. 2 dan 4, Sir. 2 dan 4. Oke, kita cek ya. Apakah ciri-ciri jajaran genjang? Jajaran genjang itu memiliki Memiliki berapa pasang? Memiliki dua dua apa? pasang Dua pasang sisi yang bagaimana? sisi. Yang sejajar dan sama panjang gitu ya. Kan dia ini dua pasang, jadi kiri kanan, atas bawah gitu ya sisinya. Oke, lalu kemudian kalau misalkan saya tumpuk lagi dengan satu jajaran genjang yang kongruen, maka akan terbentuk seperti ini nih. Oke ya. Nah, ini adalah jajaran genjang yang pertama dan ini adalah jajaran genjang yang kedua. Cek, Bill. Berarti ini sudutnya saling apa? Berpelurus. Ya kan? Berpelurus ya. Sudut yang ini sama besarnya dengan yang mana? Dengan yang ini. Namanya adalah sudut yang sehadap. Sudut yang ini sama besarnya dengan sudut yang di sini. Gitu ya. Sama ya. Sama-sama sehadap. Cek. Berarti si titik ditambahkan dengan si silang itu berapa besarnya? 180 derajat. Maka kalau misalnya ini yang mana? Ini yang titik kan? Karena dia adalah ini ya, sehadap juga, ini berarti ini adalah si X. Berarti kalau ini dijumlahkan, maka ini jumlahnya harus 180. So, total daripada semuanya, nih, satu buah jajaran genjang, besarnya itu 360. Nah, kalau misalnya kita cek, maka yang pasti salah adalah langsung bisa dilihat yang ketiga. Kenapa? Karena di sini ada 5 sudut. Di mana lagi satu sudutnya? Kalau 5 sudut berarti itu sudah segi 5, bukan segi 4. Nah, berarti tinggal 1, 2, 4. Nah, kita cek lagi. Kalau misalkan yang di sini, Bill, ini kalau misalnya kamu jumlahkan, misalnya 60 tambah 110 itu masih berapa? 170. 170, Sir. Berarti di sini juga 170. 170 tambah 170 berapa, Bang? 340, Sir. 340. Tadi totalnya 360. Nggak bisa ya? Gitu. Lagi Right. kalau misalkan ini dijumlah antara si tumpul dengan si lancip masih 170, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau Abil bilang tadi 2 dan 4 salah. Gitu. Oke, kalau yang ini di atas ini 125 tambah 60 berarti 185. 185 ditambah 185 gitu. Sudah lewat dari 360 atau lebih dari 360. Maka ini juga tidak bisa. Maka jawabannya hanya 4. Kalau hanya 4 berarti jawabannya adalah yang D ya. Jadi 2 nggak bisa ya, Bill. Jadi jawabannya adalah 4 saja. Dapat? Oke, untuk nomor 4. Ini kita mengulang mengenai peluang. Oke. Dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah dan hijau, jadi ada 2. Jika sebuah ballpoint diambil secara acak, maksudnya bukan 2 buah ya, tapi 2 macam. 2 macamnya itu ada ballpoint yang warna merah sama ballpoint yang berwarna hijau. Peluang ballpoint tersebut berwarna merah adalah 2 kali peluang terambilnya ballpoint hijau. Jika di dalam kotak terdapat 12 ballpoint, oh ternyata 12 merah, jadi merahnya itu ada 12, berapakah jumlah ballpoint dalam kotak? So kalau misalnya kita ilustrasikan, ini dalam kotak nih ya, dalam kotak ada 12 merah,
ada nggak tahu hijau. Pokoknya ada yang hijau, tapi kita jumlahnya belum tahu. Nah, katanya peluang untuk merah itu sama dengan 2 kali peluang terpilihnya hijau. Nah, peluang itu sendiri itu adalah NA per NS, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ya kan? Nah, berarti untuk kejadian merah itu karena ada 12 nah ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya berarti 12 ditambah sama hijaunya. Kan hijaunya belum dapat. Sama dengan 2 kali hijau. Hijaunya belum dapat per gitu 12 ditambahin sama hijau. Sama NS-nya. Kenapa? Karena mereka berada pada kotak yang sama. Maka 12 tambah H, 12 tambah H kan bisa coret. Berarti 12 sama dengan 2H. Berarti dari sini hijaunya berapa, Bil? 6, sir. 6. Nah, kalau hijaunya 6 yang ditanyakan apa? Jumlah ballpoint Jumlah dalam kotak. ballpoint. Berarti jumlah ballpointnya berapa? 18, sir. Iya, berarti ini kan 6 ya. Berarti totalnya di sini adalah 18. Benar, good. Itu dia. Ya, berarti jawabannya adalah yang D, 18. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Silakan coba difikirkan apakah jawabannya. Jika Y lebih besar daripada 110% dari X, apakah Y lebih besar daripada 75? Ingat ya, soal yang seperti ini dia syarat cukup atau tidak cukup. Maka kalau misalnya yang dikasih tahu diketahui, ya nomor 1 diketahui, maka apakah itu bisa menjawab pertanyaan itu atau tidak? Atau nomor 2-nya, atau dua-duanya secara bersama-sama, atau bahkan tidak keduanya. Apa? Menurut Abil apa jawabannya, Bil? Tidak apa-apa. D, sir. D. Berarti pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja cukup. Maksudnya di dan ya, berarti 1 cukup, 2 cukup gitu ya? Iya, sir. Oke ya. Oke, kita cek ya. Thank you untuk responnya. Berarti katanya adalah Y lebih besar dari berapa? 110% dari si X. Berarti dengan kata lain bisa saya sederhanakan, Y lebih besar dari 11/10 gitu ya, Bil? Daripada si X. Udah? Nah, apakah Y lebih besar daripada 75? Kalau terjawab iya atau tidak, maka ini sudah bisa menjawab soal. Nah, kita cek. Kalau misalnya yang pernyataan 1 mengatakan bahwa X-nya lebih besar daripada 75, nah berarti nanti dari sini kan lebih besar daripada 75 ya, Bil? Ini kan berarti 1/10 ya. Karena kan dia 110%. Kalau misalnya diambil saja 75 misalnya, berarti 1/10 atau 1,1 dikali sama 75 itu pasti nilainya lebih besar daripada 75. Pasti ya, 5. bisa dipastikan. Berarti apakah ini terjawab? Ya, terjawab, yaitu adalah benar. Y lebih besar daripada 75. Jadi jawabannya nggak harus benar ya, tapi kalau misalnya kita sudah bisa menentukan benar atau salah dari pernyataan ini, maka itu sudah cukup untuk menjawab. Berarti ini cukup. Nah, pertanyaannya adalah yang kedua. Kalau misalnya Y kurang X itu nilainya adalah 10 begitu, berarti kalau misalnya saya buat X sama dengan, berarti itu artinya adalah Y dikurangin sama 10, benar ya? X sama dengan, itu berarti Y dikurangin sama 10. So, kalau misalnya kita ambil pernyataan di soal bahwa Y-nya itu lebih besar dari 11/10X. Berarti Y itu lebih besar dari 11/10 dikaliin sama Y dikurangin 10 gitu ya, Bil? Berarti Y lebih besar dari 11/10 Y kali ke dalam dikurang 11 karena 10-nya habis. Y dengan Y bisa dioperasikan. Berarti 1 dikurang 11/10 Y lebih besar min 11. Berarti ini min berapa? Min 1/10 Y lebih besar dari min 11. Ingat bahwa ini saya bisa kaliin dengan min 10.
Oke, kalau dikali min 10 berarti Y lebih kecil. Ingat tandanya berubah ketika dikaliin dengan negatif atau dibagi dengan negatif. Maka lebih kecil dari 110. Maka kalau misalnya saya dapatkan di sini Y lebih kecil dari 110 dari pernyataan yang kedua, apakah bisa kita tentukan bahwa Y itu lebih besar daripada 75? Kalau Y, Antara bisa dan tidak, Sir. antara bisa dan tidak. Kalau antara bisa dan tidak berarti itu tidak bisa menjawab. Berarti kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang ya lebih besar daripada 75, tapi kadang-kadang juga lebih kecil daripada 75 gitu ya, Bil. Kalau misalnya Iya. saya ambil misalnya dari pernyataan ini Y-nya 0. Berarti kan pernyataan ini jadinya adalah pernyataan yang salah. Apakah Y lebih besar dari 75? Salah. Karena 0 lebih kecil dari 75. Tapi kalau misalnya saya ambil Y-nya 100, maka pernyataannya ini benar. Karena 100 lebih besar daripada 75 begitu. Nah, berarti kalau misalkan dia kadang-kadang berarti belum tentu atau mungkin lebih besar, mungkin juga lebih kecil, maka pernyataan 2 belum cukup. Ya, berarti nanti jadinya adalah jawabannya yang A. Pernyataan 1 saja cukup, ya, karena kita bisa justifikasi, kita bisa menilai apakah pernyataan itu benar atau salah di soal. Tapi kalau pernyataan 2 itu belum cukup atau tidak cukup untuk menjustifikasi bahwa dia adalah merupakan pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Dapat? Jadi tetapi pernyataan 2 saja nggak cukup, gitu ya. Oke, nomor 6. Nah, ini gimana nih? Apa jawaban Nabil? X tambah Y sama dengan 7, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ayo, kira-kira bisa ditebak nggak sih X-nya berapa, Y-nya berapa? Kalau ditambahin 7, kalau dikuadratin tuh X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya 25. X. Ayo, apa Bang? Nggak apa-apa, salah. Atau nggak dapet idenya? Dia lebih kecil dari Q, Sir. Lebih kecil ya? Kamu dapat X-nya berapa, Y-nya berapa? Atau bukan seperti itu caranya? Kamu iniin, kenapa kamu bisa ini? Boleh dikemukakan alasannya? X-nya minus 14. Berapa tuh? Oke, coba ya, lihat-lihat. Gini. Kalau saya tebak nih, ini angkanya 3 sama 4. Enggak sih? Karena 3 tambah 4 itu 7. Atau 4 tambah 3 juga 7. Lalu, kalau dikuadratin kan jadinya 4 kuadrat 16. 3 kuadrat itu 9. Kalau dijumlahin kan hasilnya adalah sama dengan 25 ya. Tapi kita nggak tahu X-nya itu yang pasti berapa, Y-nya yang pasti berapa. Ya kan? Berarti ada 2 kemungkinan dong. Yang pertama kemungkinannya adalah kalau misalnya X-nya 3, kalau Y-nya 4. Kan pernyataan ini benar. Atau kemungkinan yang kedua, kalau X-nya itu adalah 4 dan Y-nya adalah 3. Gitu. Nah, berarti ini akan menghasilkan nilai P yang berbeda. Kalau P-nya itu tadi adalah sama dengan X tambah Y kuadrat, berarti 3 ditambah 16. Berarti nilainya adalah 19. Kalau yang di sini berarti P-nya itu adalah 4 ditambah 9 gitu ya, berarti nilainya 13. Nah, berarti ada 2 kemungkinan nilai P. P kemungkinan pertama itu sama dengan nilai daripada Q. P kemungkinan yang kedua itu lebih kecil seperti yang Abi bilang tadi.
P lebih kecil daripada Q. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, berarti kan artinya bahwa tidak ada jawaban pasti. Kadang-kadang dia sama dengan, kadang-kadang dia lebih kecil. Maka kalau misalkan ketemu jawaban yang seperti ini tidak bisa ditentukan atau belum tentu, nah begitu, maka nanti jadinya adalah D, ya. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Tapi kalau misalnya ada informasi lain, misalnya adalah P lebih besar daripada Y, nah udah. Kalau P lebih besar daripada Y, ya berarti kita ambil kemungkinan yang kedua, bisa justifikasi. Nah, atau misalnya X ya, sorry, X lebih besar daripada Y misalnya. Atau yang pertama ini misalnya adalah pada saat X lebih kecil daripada Y, kan berarti kita hanya memilih yang kemungkinan satu. Tapi ini tidak ada keterangan itu di soal, maka jadinya adalah D, ya, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. 7. Yuk, apa nih jawabannya menurut Abi lagi? Ayo, 3X tambah 6Y sama dengan 27. X ditambahkan dengan 2Y tambah Z sama dengan 11. Ya, coba ini idenya adalah saya bagi 3. Maka nanti jadinya apa kalau dibagi 3 semua? X tambah Tambah 2Y 2Y sama dengan sama dengan 9. Ya kan? Nah, ini muncul nih Bib, X tambah 2Y. Tadi nilainya 9. Berarti 9 ditambah Z sama dengan 11. Berarti Z-nya berapa? Z-nya 2, Sir. Oke, Z-nya 2. Udah dapet deh kalau Z-nya Berarti 2. P sama dengan Q. Oke, good ya. Berapa nilainya sih? Sama dengannya berapa? 7 ya? 1. Iya, 7. Benar, jawabannya C. Good, itu dia ya. Jadi kalau ini, dia bisa ditentukan. Kalau yang tadi tidak bisa ditentukan secara pasti. Jadi kita nggak perlu tahu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Yang pasti adalah P sama dengan nilai Q. Yo, nomor 8 nih. Manakah dari himpunan berikut yang merupakan pemetaan atau fungsi dari X menuju ke Y? Ini adalah merupakan pengulangan tentang fungsi. Tapi fungsinya bukan fungsi yang kalian pelajari di kelas 10, tapi fungsinya adalah fungsi yang kalian pelajari di kelas 8. Melihat himpunan pasangan berurutan. Tebak dulu deh misalnya, atau pikirkan A, B, C, D, atau E jawabannya. Ayo, apa Bil? Nah, coba tebak dulu aja deh, tebak dulu. Kalau ditebak apa? A, B, C, D, atau E? Halo, Bil? Apakah koneksinya terputus?
Oh, Bill masih mute, Bill. Kamu masih mute nggak? Open mic saja. Jaringannya terputus-putus, Sir. Oh iya ya udah. Ya udah saya jelasin ya. Berarti kalau misalkan dia fungsi, lihat ya, kalau misalkan dia fungsi, fungsi itu pengertiannya adalah merupakan relasi khusus yang memetakan setiap anggota domain tepat satu kali ke anggota kodomain, ya kan? Nih ada kata di sini domain tepat sekali atau satu kali ke kodomain. Nah, artinya bahwa bisa disimpulkan bahwa domainnya apa? Domainnya itu berarti dilarang untuk jomblo, nggak punya pasangan nggak boleh, gitu ya. Dilarang juga untuk selingkuh, pasangannya lebih daripada satu nggak boleh juga, gitu. Oke, tapi ingat ya domain ke kodomain. Nah, berarti kalau misalnya saya buat seperti ini, misalnya ini adalah himpunan A, ini himpunan B, fungsi misalnya, ya berarti misalnya ini ada anggota-anggotanya gitu ya. Nah, ini fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota daripada domain, lihat arah panahnya berasal dari mana, karena domain itu adalah daerah asal, dia punya pasangan ke kodomain, dan pasangannya itu satu. Kodomainnya terserah, mau punya pasangan dua di domain juga nggak masalah, nggak punya pasangan juga nggak masalah. Karena yang dilihat apa? Domain. Tapi kalau misalnya saya buat cabangnya kayak gini, ini sudah menjadi bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi ini? Ada anggota domain yang selingkuh. Gitu. Dia punya lebih daripada satu pasang. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, X ke Y, berarti domainnya itu adalah X, Y-nya adalah merupakan kodomain. Berarti yang nggak boleh berulang itu adalah si X. Karena kalau dia berulang ketika dia digambarkan seperti ini, maka dia punya dua cabangnya. Contoh ini 3 sama 3 itu nggak boleh. Kenapa? Karena 3 berpasangan dengan 6, 3 juga berpasangan dengan 7. Berarti dua cabangnya. Nggak boleh. Ya. Oke, kalau begitu, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Yang mana yang merupakan fungsi? Halo, Bill? Halo? Masih putus-putus kah? Sudah, Sir, sudah. Sudah. Oke, ya. Apa jawabannya? Mana yang fungsi, Bang? Dia nggak boleh ada yang berulang di X. Yang E, Sir. Iya, benar. Yang E ya, benar. Kalau yang B itu 4-nya berulang, nggak boleh ya. Kemudian yang C 3-nya berulang, nggak boleh. D 3-nya berulang. Jadi yang dilihat cukup X saja. Kenapa? Karena domain sebagai X. Kecuali kalau misalnya Y ke X, berarti yang kamu cek adalah Y-nya gitu. Karena Y-nya yang berfungsi sebagai domain kalau misalnya mereka dibalik. Nah, kalau di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak akan mungkin gitu. Dia pasti memiliki satu pasangan domain. Lanjut, yang nomor 9. Ya, ini kita mungkin agak cepat saja karena waktunya sudah terbatas. Nilai dari 304 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola yang sama, nilai dalam segitiga Q yang tepat adalah. Nah, kalau misalnya kita cek, maka ini 304 itu berasal dari hasil penjumlahan. Lalu kemudian hasilnya itu adalah dikurangkan. Begitu ya. Jadi tambahkan dulu lalu kemudian dikurangkan. So kalau misalnya ini dijumlahin berarti hasilnya berapa ya?
Berapa yuk? 122. Ya, 122 ya. Iya, Sir. Dikurangin sama 19. Berarti hasilnya adalah 103. Ya kan pasti ya? 2 dikurang sama 9. Ya kan? Pinjam 1. 12 kurang 9. Pasti 3 belakangnya. Udah, berarti 103. Gitu. Terakhir, Bill. Yang ini. Cobalah. Ini adalah merupakan pola bilangan. Bill dapat nggak ya pola bilangannya? Dapat? 13, 15, 16, 32, 34, 35, X, 72, dan Y. Nggak meloncat ini, Bill. Ke sebelah-sebelahnya aja nggak apa-apa. Ini tambah 2, tambah 1, kali 2, tambah 2, tambah 1, kali 2. Berarti 70 ya. Tambah 2, tambah 1. Berarti 73. Berarti jawabannya adalah yang ayam. 70 dan 73. Gitu. Jadi polanya adalah tambah 2 tambah 1 kali 2. Tambah 2 tambah 1 kali 2. Seterusnya akan seperti itu. Itu pola untuk yang nomor 10. Baik, itu saja saya rasa. Ada yang ingin ditanyakan, Bill? Mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Sir. Nggak ada ya. Oke, thank you for joining our lesson. Thank you for your attention. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Iya, makasih juga, Bill.